Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi lanjutan dari kelas 10 di semester genap, yakni teks debat. Fokus materi kali ini adalah pengertian teks debat. Masih bersama saya Pak Lutfi, yang insya Allah akan selalu mendampingi kalian dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Namun, sebelum lanjut nonton videonya, silahkan subscribe dulu ya, agar selalu mendapatkan video terbaru dari channel ini, khususnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Terima kasih. Baik, untuk kompetensi dasar teks debat, yakni 3.12 dengan pasangan 4.12 dan 3.13 dengan pasangan 4.13. Kemudian untuk penjabarannya, di pertemuan pertama, nanti akan menghubungkan permasalahan atau isu, sudut pandang dan argumen beberapa pihak, dan simpulan dari debat untuk menemukan esensi dari debat. Jadi intinya di sini kalian nanti diminta untuk menghubungkan permasalahan atau isu, sudut pandang dan argumen beberapa pihak, dan simpulan dari debat untuk menemukan esensi dari debat. Ya, untuk menemukan esensi dari debat. Kemudian pasangannya mengonstruksi permasalahan atau isu, sudut pandang dan argumen beberapa pihak, dan simpulan dari debat secara lisan untuk menunjukkan esensi dari debat. Di pertemuan yang kedua, menganalisis isi debat, diantaranya permasalahan atau isu, sudut pandang dan argumen beberapa pihak, dan simpulan. Kemudian pasangannya mengembangkan permasalahan atau isu dari berbagai sudut pandang yang dilengkapi argumen dalam berdebat. Itu kompetensi dasar untuk teks debat. Baik, kita masuk pada pembahasan teks debat. Apa itu teks debat? Ada yang tahu? Mari kita simak bersama-sama. Baik, untuk apersepsi teks debat, ya, untuk membangun pemahaman sebelum kalian memahami pengertian dari teks debat. Dalam kehidupan masyarakat, sering terjadi hal-hal yang menimbulkan permasalahan. Apalagi bila hal tersebut menyangkut kepentingan orang banyak atau publik. Misalnya, ditetapkannya peraturan yang merugikan satu atau lebih pihak, timbulnya keresahan sosial, dan lain-lain. Satu di antara upaya untuk memecahkan permasalahan tersebut yaitu dengan diskusi. Kegiatan diskusi merupakan satu di antara upaya melatih dan membiasakan sikap saling menghargai pendapat atau gagasan serta melatih kemampuan berbicara dan beradu argumen dengan tata cara yang baik dan santun. Dalam proses diskusi, terkadang terjadi perbedaan pendapat antar peserta diskusi yang seringkali memicu terjadinya perdebatan. Pernahkah Anda berdebat dengan teman atau saudara? Apakah hal yang Anda perdebatkan? Menurut Anda, kemampuan apakah yang perlu dimiliki ketika melakukan suatu debat? Dalam suatu debat, pasti ada pihak atau kelompok yang mendukung dan ada pula pihak atau kelompok yang menentang. Suatu permasalahan atau topik yang dibahas, tujuan dilakukannya debat dari kedua pihak atau kelompok yaitu untuk mengeksplorasi alasan-alasan yang melatar belakangi sudut pandang yang diungkapkan tentang suatu permasalahan. Apakah yang dimaksud debat? Bagaimana cara merumuskan debat? Unsur-unsur apakah yang ada dalam suatu debat? Anda akan mempelajarinya pada bab berikut. Baik, kemudian untuk menambah pengetahuan sebelum memahami pengertian dari teks debat, yuk cermati gambar berikut ini. Ya, baik. Di sini sudah ada dua gambar, silakan diperhatikan. Nah, ini adalah satu di antara contoh debat. Nah, debat ini debat calon presiden ya, yang akan dipilih satu menjadi presiden. Nah, ini termasuk contoh dari debat, beradu argumentasi. Kemudian di bawahnya ada sepasang tim yang sedang berkompetisi debat. Ya, jadi memahami dan memiliki keterampilan debat juga bisa digunakan untuk mengikuti lomba debat. Ini satu di antara contoh-contoh dari debat. Baik, berdasarkan persepsi dan gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa teks debat adalah
teks debat adalah pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Nah, ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Baik, saya ulangi lagi. Pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Jadi, menurut KBBI ini, teks debat adalah pembahasan dan pertukaran pendapat. Ya, pembahasan dan pertukaran pendapat. Jadi, pendapat yang ada itu saling ditukar, saling dibahas. Mengenai apa? Mengenai suatu hal apapun itu, ya. Dengan saling memberi alasan, ya, karena debat ini artinya yaitu pertukaran pendapat, dan pendapat itu ketika disampaikan dan jika ingin diterima harus ada alasan. Makanya di sini dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Nah, gunanya pendapat itu disampaikan dengan alasan agar pendapat yang disampaikan itu bisa saling dipertahankan. Nah, ini makna dari debat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian menurut yang lain, sumber wikimedia.foundation.org, ya, kegiatan adu argumentasi antara dua pihak atau lebih, baik secara perorangan maupun kelompok, dalam mendiskusikan dan memutuskan masalah dan perbedaan. Ya, jadi di sini pengertian yang lain dari teks debat yaitu kegiatan adu argumentasi. Ya, ini yang menjadi pokok dari pengertian teks debat menurut sumber yang ini. Jadi, kegiatan adu argumentasi. Jadi argumentasi yang ada itu diadu, ya, disampaikan. Nah, argumentasi ini di dalamnya ada pendapat dan alasan-alasan, yaitu argumentasi tadi. Antara dua pihak atau lebih, ya biasanya ada tim yang mendukung, ada yang menolak. Nah, itu dua pihak atau lebih. Baik secara perorangan maupun kelompok. Nah, ini bisa secara perorangan maupun tim atau kelompok. Dalam mendiskusikan dan memutuskan masalah, nah, apa yang untuk apa? Nah, untuk mendiskusikan dan memutuskan. Ya, bahwasanya ketika ada masalah atau perbedaan, nah, di sini teks debat berperan, yaitu kegiatan adu argumentasi antara dua pihak atau lebih, baik secara perorangan maupun kelompok dalam mendiskusikan dan memutuskan masalah dan perbedaan. Jadi di sini dimaksudkan yaitu bahwasanya debat di dalamnya ada diskusi, ya seperti yang saya kutip di bagian persepsi tadi, ya. Ketika ada masalah, ketika ada perbedaan, maka jalan yang harus diambil yaitu berdiskusi, ya, membicarakan bagaimana solusinya. Ya, namun di debat ini nanti, ya, karena di pengertian sebelumnya menurut KBBI itu untuk saling mempertahankan pendapat masing-masing, jadi solusinya ya juga berdasarkan pendapat yang disampaikan. Ya, jadi untuk lebih mudahnya silakan diperhatikan ini teks debat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tadi, ya, yang saya beri warna yang berbeda itu inti pokok dari pembahasan teks debat menurut KBBI. Jadi menurut KBBI di sini teks debat adalah pembahasan dan pertukaran pendapat. Ya, yang harus diingat-ingat ketika teringat apa itu teks debat, langsung kalian menuju ke pembahasan dan pertukaran pendapat. Mengenai apa? Mengenai sesuatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Ya, jadi pendapat yang ada ditukar, kemudian tentang apa? Suatu hal dengan cara apa? Saling memberi alasan untuk apa? Untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut yang lain, ya tadi, ya, ini saya rumuskan dengan bahasa yang atau bentuk yang mudah, yaitu kegiatan adu argumentasi antara siapa? Dua pihak atau lebih. Secara apa? Perorangan atau kelompok. Dalam apa? Untuk apa? Mendiskusikan dan memutuskan masalah dan perbedaan. Jadi intinya dalam teks debat itu yaitu kegiatan adu argumentasi atau adu pendapat atau bertukar pikiran antara dua pihak atau lebih, ya, bisa perorangan, bisa berkelompok. Untuk apa? Mendiskusikan dan memutuskan masalah yang ada.
Nah, ketika pendapat itu sudah disampaikan, ya tujuannya dibarengi dengan argumentasi atau alasan-alasan yang kuat untuk saling mempertahankan pendapat-pendapat yang sudah disampaikan. Ya, baik, penjelasan tentang pengertian teks debat sudah saya sampaikan, sudah paham ya? Jika belum, silakan dipahami kembali dengan membaca materi ini atau membaca dari sumber yang lain. Baik, terima kasih sudah menyimak materi hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan kalian senantiasa diberikan kemudahan dalam memahami ilmu. Amin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.